Sekarang, mari dengarkan kata hatimu. Tataplah mata batinmu akan apa yang diisyaratkan kepadamu. Barangkali dengan isyarat tersebut engkau menemukan petunjuk yang dapat membawamu ke jalan kebenaran. Namun dengan satu syarat, saat ini jangan memintaku untuk menjelaskan pengalaman tersebut secara lisan tentang apa yang aku jelaskan dengan tulisan. Karena kesempatanku untuk menjelaskannya secara lisan sangatlah terbatas. Dan aku tak mampu menjelaskan apa yang terlintas dalam benak dengan menggunakan kata-kata. Jadi ini Ibnu Tufel mau ngomong, setelah mengalami puncak pengalaman bersama Tuhan, aku ndak bisa ngomong lagi sudah. Wis cukup yang tak tulis ya itu aja. Kalau kamu mau, dengarkan kata hatimu. Cuma kata hati yang jernih, mata batin yang jernih. Kamu akan bisa menangkap banyak sekali isyarat. Kalau batinmu kotor, ya dibersihkan dulu. Baru kamu paham apa yang nanti aku omongkan. Nah ini kalimat perantara. Setelah hai mengalami ekstase. Susah dijelaskan. Ya bisa aku cuma nulis seperti ini. Kalau mau tak jelaskan detail, nggak bisa. Pengalaman itu harus dialami sendiri. Saya mau cerita manisnya teh yang tak minum tadi. Susah. Kalau kamu ingin tahu, minumlah sendiri teh itu. Tehmu sendiri-sendiri tapi jangan ke sini. Kamu baru ngerti seperti apa manisnya. Kalau hanya tak ceritain, ndak nyampe. Maunya Ibnu Tufel setelah nyampe di level intuitif, level laku, setelah hai tadi mengalami fase pemahaman, kemudian ada beberapa fase laku. Nanti ada 3 fase. Di level itu harus dijalani, tidak bisa cuma dipahami. Itu yang katanya orang Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Ini nanti yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Ibnu Sina itu setelah capek-capek ngomong Aristoteles, capek-capek menjelaskan tentang Sokrates, Plato, bagian belakang yang dia bahas di akhir-akhir hidupnya, Hikmatul Masyriq, filsafat ketimuran. Ghazali juga begitu, setelah muter di hampir semua keilmuan, berujung dengan intuisi, pengalaman sufistik. Farabi juga begitu. Jadi ini khas kalau dalam tradisi Islam. Biasanya penutupnya bau-bau intuisi, khasnya adalah filsafat ilhamiyah, isyraqiyah, filsafat kenabian. Termasuk di Ibnu Tufel ini. Oke, jadi ini ada proses. Nah, kalau prosesnya diikuti kan hasilnya mateng. Setelah pengalaman empiris didalami, tidak puas, naik ke level lebih atas, pengalaman rasional dijelajahi, naik satu level lagi pengalaman intuitif. Jadi matang, hidupnya utuh. Potensinya terbuka semua. Ada orang yang ujuk-ujuk ingin pengalaman intuitif, tanpa bekal empiris dan rasional. Di hasilnya bisa jadi kelenek. Ujuk-ujuk mau kebatinan, nanti melahirkan Kanjeng Dimas. Ya, kebalik. Kenapa? Karena ada yang terlewati. Yang terlewati biasanya kan kosong. Akhirnya apa? Yang kebatinan tadi, yang sufi tadi, ujung-ujung sufi kadang-kadang akhirnya mainnya untuk kepentingan yang kosong. Untuk kepentingan yang empiris, yang rasional, untuk kepentingan dunia. Karena tadi kelewatan. Kalau sudah penuh semua sebelumnya, dunia sudah tahu aku kayak gimana dunia. Ternyata ya gitu aja, lebih enak di sini. Itu karena dia sudah ngalami. Tapi kalau nggak ngalami sama sekali, dia belum selesai dengan dunia. Nanti berat masuk ke dunia sufi, gampang tergoda. Jadi kadang-kadang ada orang makom spiritualnya tinggi, tapi bolak-balik kawin, bolak-balik kawin. Itu karena ada yang terlampaui kemarin, dia belum puas di situ. Sehingga disibukkan oleh
yang bukan makomnya. Nah, itu nanti katanya Ibnu Tufel, cobalah sekarang buka mata batinmu, alami, jangan cuma dipahami. Oke, ini juga sangat terkenal tentang anak. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau, mereka lahir namun tidak dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukan hakmu. Catatan pertama, anak-anak kita, tanda petik ya, anak itu bisa anak lahiriah, yo anak beneran. Boleh kamu tafsirkan murid, boleh kamu tafsirkan orang yang ada di bawahmu yang harus kamu bimbing. Jadi awalnya memang anak-anak lahiriah, yaitu memang dari kita sih, kita yang melahirkan, kita yang bikin mereka hadir di dunia. Tapi bukan kita yang menentukan kehadirannya. Mereka cuma lewat kita. Maka bahasa Indonesia yang ada istilah bikin anak, itu menyesatkan. Tidak bisa orang bikin anak. Siapa berani menjamin kamu misalnya besok punya istri, punya suami, berhubungan terus, ayo kita bikin anak. Tidak bisa. Yang bisa menentukan kamu hamil apa enggak kan bukan dirimu. Kamu isoe kan cuma main gitu aja. Hasilnya kan tidak tergantung dirimu. Secanggih-canggihnya sains, tidak bisa bikin anak. Oh sekarang kan bisa Pak, bayi tabung, bisa inseminasi buatan. Itu toh tidak 100%. Bayi tabung ya iso gagal, inseminasi buatan bisa gagal. Kita tidak bisa bikin anak. Bayi tabung itu kan cuma mengkat prosesnya, mempertemukan telur sama sperma di luar itu. Jadi olahraganya tidak ada tapi langsung jadi. Prosesnya kan sama. Itu kan juga tidak jaminan juga. Seandainya jadi, berarti kan bukan kita penentunya. Kita cuma kelewatan. Kita cuma dititipi. Biar anak ini hadir. Maka dia bukan milik kita, bukan hak kita. Itu rumus pertama. Jadi, terus kalau bukan hak kita, kenapa? Berikan mereka kasih sayangmu, tapi jangan paksakan bentuk pikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri. Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam impian. Jadi, besok kalau kalian punya anak, ajarilah cara berpikir, ajarilah cara mengambil keputusan, beri wawasan sebanyak-banyaknya, tapi jangan ngatur mereka mau jadi apa. Biarkan mereka sendiri yang milih. Mereka punya hak untuk hidupnya sendiri, itu maunya Gibran. Sekarang kan banyak anak yang sejak kecil sudah pontang-panting les ini, les itu, les piano, les olahraga, les biola, bahkan disuruh ngafalin Quran. Bukan salah, cuma kalau ini lahir dari paksaan akan mencederai jiwanya. Biarkan mereka sendiri milih. Kita tawarkan wawasan-wawasan yang mungkin mereka butuh. Kita kasih mereka alat untuk hidup mereka di masa depan, tapi jangan paksakan bentuk kehidupan di mimpi kita pada mereka. Jadi tidak ada cita-cita warisan. Kan ada bapakmu dulu mau jadi dosen tidak bisa-bisa. Kamu ya yang jadi dosen. Itu namanya cita-cita warisan. Enggak, ya lo kalau kamunya sendiri pas mau jadi dosen ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak kan masalah nanti, enggak akan maksimal. Kalau karirmu tidak sesuai pilihanmu, sama kayak kuliahmu sebenarnya kamu enggak mood, bukan jurusanmu, bukan yang kamu inginkan, jangan berharap kamu excellent di situ. Pilih sendiri hidupmu. Nah,
Ini nggak nyuruh pindah fakultas ya. Itu cuma ya kamu sendiri yang ngukur hidupmu. Ya bisa, mungkin kamu bisa jadi orang kaya, tapi kalau bukan jiwamu, kamu tidak akan sukses, tidak akan jadi sesuatu. Jadi jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. Kalau rumah masa depan kita kan sudah jelas. Oke, terus. Kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Ini agak dalam tafsirnya. Kenapa kita boleh menyerupai mereka? Karena mereka yang hidup di masa kini dan masa depan. Kita ini orang masa lalu. Kadang-kadang kalau nggak ingin out of date, kita harus ikut logika hari ini. Logika anak-anak muda hari ini. Maka boleh kamu menyerupai mereka untuk paham dunia hari ini. Tapi jangan maksa mereka untuk menyerupaimu. Karena kamu hidup di masa lalu. Di masa lalu belum ada laptop, belum ada HP, belum ada Samsung, iPhone. Tidak usah dipaksa anaknya. Tidak usah pakai laptop Samsung, tidak usah pakai HP, tidak usah lihat TV, itu bid'ah semua. Dulu tidak ada zaman Nabi. Enggak. Jadi logika zaman, ya selain yang dogmatis, logika zaman dia punya alurnya sendiri. Kalau nggak ingin ketinggalan, ikuti logika hari ini. Maka kamu boleh menyerupai mereka. Oh, kalau nggak ngikuti logika hari ini, mungkin kita nggak bisa loh ngatasi cara ngomongnya aja. Anak SMP hari ini itu mungkin kamu nggak paham. Artis idolanya siapa? Kemudian yang dilihat di internet itu apa saja. Gaya ngomongnya. Wah, kamu mau coba SMS ya anak SMP itu. Singkatan-singkatannya. Oh, pening kamu mesti. Ngalang-ngalai sing mahasiswa. Nulis nanti aja NNT, KT, KTM, DMN, YACH. Ini macamnya susah. Ya kan? Jadi, wes ikuti logika hari ini. Itu maunya Gibran. Karena kalau enggak, kamu enggak akan bisa ngontrol mereka. Mereka akan lepas. Maka kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu panah, anak panah yang meluncur. Jadi kita ini busur. Kita tarik anak panah itu, kita arahkan kemana, tapi begitu lepas, nggak bisa lagi kita ngatur dia akan nyampe mana. Jadi mereka punya pilihan sendiri. Kadang agak menceng sedikit kena angin, kadang agak muter, kadang yopas, kadang macam-macam. Jadi biarlah kita arahkan, tapi dia mau lepas kemana, silahkan itu hak dia untuk milih. Terus kerja itu maksudnya. Ya. Selama ini kau dengar orang berkata bahwa hidup adalah kegelapan. Dan dalam keletihanmu kau tirukan kata-kata mereka yang lelah. Namun aku berkata bahwa hidup memang kegelapan, kecuali jika ada dorongan. Dan semua dorongan buta belaka, kecuali jika ada pengetahuan. Dan segala pengetahuan adalah hampa, kecuali jika ada pekerjaan. Dan segenap pekerjaan adalah sia-sia, kecuali jika ada kecintaan. Jadi ini maunya Gibran, dia nyindir kita. Banyak sekali di sekeliling kita ini orang lelah. Pekerjaannya tiap hari mengeluh dan tidak ngapa-ngapain. Sambat terus. Tidak pernah berusaha, tidak pernah bekerja. Katanya Gibran, ya mungkin keluhan mereka itu benar. Hidup ini memang penuh masalah, memang gelap. Tapi kan kita nggak boleh diam saja. Kita harus bergerak, harus ada yang mendorong kita untuk bergerak.
Untuk kita bisa bergerak, kita butuh pengetahuan. Meskipun nanti pengetahuan itu juga tidak ada gunanya kalau tidak kita jalankan. Kecuali jika ada pekerjaan. Pahami, kemudian jalankan. Cuma pekerjaan itu juga tidak akan ada nilainya kalau dasarnya bukan cinta. Lawannya cinta itu pamrih. Kalau kamu kerja, cintailah pekerjaanmu. Apapun yang kamu lakukan. Kayak gimana sih mencintai pekerjaan itu? Dan apakah yang dinamakan bekerja dengan rasa cinta? Laksana menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu. Seolah kekasihmu lah yang akan mengenakan kain itu. Bagai membangun rumah dengan penuh kesayangan. Seolah-olah kekasihmu lah yang akan mendiaminya di masa depan. Seperti menyebar benih dengan kemesraan dan memungut panen dengan kegirangan. Seolah-olah kekasihmu lah yang akan makan buahnya kemudian. Itu namanya bekerja dengan penuh cinta. Jadi melakukan apapun, bayangkan ini bermanfaat bagi orang yang kamu cintai. Kalau aku cinta padamu dan kamu cinta padaku, hujan-hujan, capek-capek kan juga tidak masalah. Karena kamu membayangkan, wah kasihan ya Pak Faiz nanti kalau nggak ada yang datang hujan-hujan nih. Aku juga bayangke, nih aku nggak datang kalian sudah di sini gimana? Itu namanya cinta. Nggak mikir dirinya sendiri. Padahal kan sing enak hutan-hutan itu kita di kamar ono selimut melungker. Apalagi capek-capek. Tapi kan nggak usah mikir aku, kasihan yang lain. Itu namanya cinta. Bekerja apapun modusnya semacam ini. Ada nilainya. Tapi kalau kamu ke sini, tak neng masjid, duit entek, lumayan oleh kopi gratis. Itu pamrih. Bukan cinta. Jadi siapapun kalau kamu menyebar benih, bayangkan yang akan panen adalah kekasihmu. Kalau kamu jahit baju, bayangkan yang pakai adalah kekasihmu. Kalau kamu ngajar, bayangkan yang kamu ajar adalah kekasihmu. Itu gambaran paling gampang. Untuk bekerja dengan cinta. Setelah cinta, kalau sukses, ada perkawinan. Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa, bagaikan air hidup yang lincah mengalir antara pantai dua jiwa. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama. Jadi, kalau kita sedang jatuh cinta, tidak boleh ada yang mendominasi atau didominasi. Apalagi kalau sudah kawin, perkawinan. Perkawinan itu bisa laki-laki dan perempuan, bisa guru sama muridnya, bisa dosen sama mahasiswanya, bisa takmir sama jamaahnya. Maksudnya bukan kawin-kawin itu. Kalau orang Buddha sering bilang, kita ketemu ini jodoh loh. Maksudnya bukan jodoh kok terus dikawini semua, enggak. Jadi, dalam perkawinan itu, termasuk dosen sama mahasiswa, pemimpin sama yang dipimpin, presiden sama rakyatnya, salinglah berkasih sayang, cuma biarkan masing-masing dalam jati dirinya sendiri-sendiri. Jangan mendominasi, jangan mensubordinasi, jangan menjajah, jangan mengubah-ubah, memaksa-maksa. Biarkan sesuai dengan identitas. Berikan kasih sayang tanpa harus mengubah. Baik mengubah dia atau mengubah dirimu.
Kalau masih ada mengubah aku atau mengubah dia, berarti masih ada negosiasi. Aku mau jadi pacarmu asal kamu berhenti ngerokok. Itu negosiasi, belum cinta beneran. Aku mau jadi pacarmu asal kamu pindah kos-kosan ke sini. Nah, itu juga negosiasi, mesti boleh enak itu. Nggak, biarkan masing-masing sesuai jati dirinya. Aku mau jadi istrimu kalau kamu pindah agama. Kalau pindah agamanya karena terpaksa, nilainya ndak ada. Berarti tidak dari kesadaran. Yo, secara formal monggo, tapi secara etis nilainya ndak ada. Karena orang yang dipaksa itu ndak bisa dikasih nilai. Maling kok dipaksa, itu yo polisi ini sing dihukum yang maksa maling. Merkosa kok dipaksa juga nggak bisa kena hukum. Misalnya kamu habis merkosa terus ada polisi, oh saya dipaksa ya Pak. Kalau nggak memperkosa saya dibunuh. Gimana? Kan itu nggak ada nilainya ya, meskipun perkosaannya sukses. Ya udah, kalau iya kan segala yang dipaksa itu ndak ada nilainya, termasuk agama. Kamu ndak harus senang-senang, wah gara-gara saya dia masuk Islam. Tapi kalau masuk Islamnya negosiasi, biar hanya untuk bisa kawin, ini ndak ada nilainya. Oke, bahkan bukan cinta. Wah, demi cintanya padaku dia mau ganti agama. Ndak, itu negosiasi. Belum cinta. Jadi saling beri minuman tapi jangan minum dari cawan yang sama. Terus bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita. Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri, walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Biarkan dia sesuai jalurnya, biarkan yang piano bunyinya kayak piano, biarkan yang gitar bunyinya kayak gitar. Tidak usah diseragamkan. Dari situ muncul keindahan. Kita Muslim sesama saudara, cuma yang NU saja, yang Muhammadiyah enggak. Tidak indah itu. Indah itu yang berbeda biarkan beda. Tapi bisa kompak. Lagu yang indah itu alat musiknya macam-macam menghasilkan lagu yang enak. Kalau alat musiknya cuma satu, gong saja misalnya, semuanya harus gong, tidak enak. Paling suaranya dong, dong, dong gitu, tidak enak. Gitar saja juga tidak enak. Lebih enak ada gitarnya, ada biolonya, ada pianonya, ada gongnya, ada main bareng, kompak, cocok iramanya, indah. Kalau cuma satu nada, tidak indah. Itu rahasia dari ikhtilafu ummati rahmah. Macam-macam itu indah, membawa rahmat, menghasilkan kasih sayang. Kasih sayang itu kan aku di sini, kamu di situ, terus kita saling membagi kasih sayang. Kalau cuma satu, ya ndak ada di situ, ndak ada di sini. Oke, terus berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya, sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya. Ini yang saya bilang, kita harus mencintai tapi tidak saling mengubah, tidak saling mendominasi. Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat, dan pohon jati serta pohon cemara tidak tumbuh dalam bayangan masing-masing. Jadi, perbedaan adalah kekuatan. Perbedaan adalah keindahan. Kalau tiang-tiangnya masjid ini cuma satu ngumpul di tengah, masjid ini ambruk sejak lama. Kenapa masjid ini kuat? Tidak ambruk, karena tiangnya berjarak, beda-beda, tidak satu. Jadi jangan disesali kita ada aliran macam-macam, itu kekuatan. Kalau pengelolaannya benar. Kalau tiang ini marah yang sebelah selatan sama tiang yang di utara, ngumpul di selatan semua, Islam itu yang selatan, masjid ini ambruk. Dia jadi kuat ketika
Tiang-tiang itu sesuai jati dirinya masing-masing. Kalau orang Islam itu filosof semua, bubar juga Islam. Orang Islam fikih, fukoha semua juga tawuran, isinya rebutan dalil. Orang Islam sufi semua juga rusak, nggak ada yang mau kerja jadi presiden, jadi panglima perang. Jadi macam-macam itu kekuatan. Kamu nggak usah meratapi macam-macam itu. Yang harus kita atur adalah manajemen kebersamaan kita seperti apa. Oke, rahasianya di situ. Terus, suka dan duka. Apabila engkau sedang gembira, mengacalah dalam-dalam ke lubuk hati. Di sanalah nanti engkau dapati bahwa hanya yang pernah membuat derita berkemampuan memberimu bahagia. Kalau kita sekarang gembira, mungkin sukses, mungkin berhasil, mungkin memperoleh sesuatu, ingat-ingatlah bahwa sebelum kamu peroleh itu, kamu mengalami derita. Mungkin sekarang kamu gembira, lulus cum laude, tapi sebelumnya kan kamu mengalami derita luar biasa untuk belajar, untuk ke perpustakaan, untuk ingat-ingat. Mungkin kamu sekarang gembira luar biasa, pacarmu cakep sekali. Kamu dulu kan mengalami derita ketika kamu naksir, ngelirik, nembak, mati-matian lah pokoknya. Ada susahnya. Tidak ada gembira yang tanpa susah. Tidak ada bahagia yang tidak diawali dengan susah. Makanya orang Jawa punya rumus tirakat. Agama punya rumus puasa. Kenapa? Susah dulu. Nanti di balik itu ada kegembiraan. Tapi kalau kamu senang-senang dulu, setelah itu ada kesedihan. Apabila engkau berduka cita, mengacalah lagi ke lubuk hati. Di sanalah pula engkau bakal menemui bahwa sesungguhnya engkau sedang menangisi sesuatu yang pernah engkau syukuri. Kalau kamu diputus pacarmu dan sekarang nangis, dulu waktu kamu jadian, kamu bersyukur sekali dapat pacar. Kalau sekarang kamu sedih karena nggak lulus kuliah, karena sebelumnya kamu sudah seneng-seneng, yang lain belajar, kamu bolos kuliah. Rumusnya pasti begitu. Kalau sekarang kamu susah, sebelumnya kamu sudah senang memang. Kalau sekarang kamu senang, sebelumnya kamu sudah mengalami susah. Ada yang bilang sukacita itu lebih besar dari duka cita. Yang lain berpandangan, tidak. Dukalah yang lebih besar dari suka. Tapi aku berkata padamu, keduanya tidak terpisahkan. Bersama-sama keduanya datang. Dan bila yang satu sendirian bertamu di meja makanmu, ingatlah selalu bahwa yang lain sedang ternyenyak di pembaringan. Jadi suka dan duka itu silih berganti dan dua sisi dari mata uang yang sama. Kedua-duanya tidak terpisahkan. Maka jangan galau, jangan berlebihan, jangan mudah terpengaruh oleh rasa suka dan rasa duka, biasa saja. Kalau sedang seneng nggak usah terlalu wow, kalau sedang sedih juga nggak usah terlalu galau. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang seneng, ada sedih juga. Ingat-ingatlah kalau kamu sedang sedih, ada seneng juga. Itu sudah rumusnya hidup. Kalau yang satu sedang bertamu di meja makanmu, yang lain sedang tertidur. Pada saatnya dia akan bangun dan datang. Oke. Kadang-kadang yang semula sumber kesenangan, pada akhirnya jadi sumber masalah. Sumber kesedihan. Contohnya banyak. Terus waktunya kapal. Oke. Terus penderitaan. Ya, derita. Ini masih panjang. Jam 12 nanti selesainya. Oke. Sebagaimana biji buah mesti pecah, agar intinya terbuka merekah,
bagi curahan cahaya. Demikian bagimu kemestian niscaya, mengenal derita serta merasakan kepedihannya. Ini bagi yang galau, yang sedang sumpek, diingat-ingat nasihatnya Al-Mustafa ya. Kalau saja hatimu masih peka digetari ketakjuban, menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, maka derita pedih itu tidak kurang menakjubkan dari kegirangan. Dan engkau pun akan rela menerima pergantian musim di hatimu, sebagaimana engkau senantiasa rela menerima pergeseran musim yang silih berganti merayapi ladangmu. Semusim datang dan semusim pergi. Galau itu nikmat kalau mau disadari. Penderitaan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesenangan. Kegagalan itu menakjubkan, sebagaimana menakjubkannya kesuksesan. Makanya Islam itu kan waktu kita sholat disuruh memperbanyak Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan ungkapan ketakjuban. Kamu sedang senang atau sedang susah, Allahu Akbar. Jadi takjub dan biasa saja. Dalam arti apa? Ada ketakjuban, ada kesenangan kita takjub, ada kesedihan kita takjub, dan itulah hidup. Seperti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kadang senang, kadang susah. Seperti suka dan duka tadi. Banyak di antara yang kau derita adalah pilihanmu sendiri. Dialah ramuan pahit pemberian hidup pada pribadi demi penyembuhan bagian yang parah di dalam hati. Maka percayailah tabib itu dan reguk habis ramuan pahit kehidupan dengan cekatan, tanpa bicara. Maksudnya tanpa bicara, tanpa mengeluh. Penderitaan itu obat. Yang bikin kita semakin matang dalam kehidupan itu penderitaan. Kalau kamu senang terus, kamu tidak akan dewasa. Anak kecil yang dimanja terus oleh ibunya, oleh orang tuanya, dia tidak akan dewasa, tidak akan matang. Kadang-kadang harus dibikin susah. Kadang-kadang minta apa, tidak harus dikasih. Kadang-kadang ingin melakukan apa, harus dilarang. Dia nangis, dia menderita, tapi dia akan semakin matang cara berpikirnya. Tapi kalau dimanja terus, mentalnya tidak akan matang. Jadi penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Mahasiswa yang sejak semester 1 IP-nya 3,9 cum laude terus. Dapat E itu bencana, dia tidak akan siap. Tapi mahasiswa yang sejak awal E ini oke. E itu biasa dia. Dia lebih tangguh menghadapi penderitaan nilai E. Oh iya kan? Loh, dari sisi kedewasaan itu harus diakui lebih tangguh yang sering dapat nilai E. Yang tiap hari A itu kan ya. Kan itu ceritanya Daniel Goleman melahirkan emotional quotient itu kan. Ada mahasiswa nilainya A terus. Satu ketika dia dapat nilai A min. Tidak terima dia. Harusnya dia A semua, orang merasa pinter. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampusnya, dosennya ditembak. Tuh kan, tidak mateng secara mental. Dari situ nanti Daniel Goleman merumuskan emotional quotient-nya. Jadi jangan salah, penderitaan itu bikin kamu tangguh. Sekali dapat nilai E mungkin kamu sumpek, tapi 2 kali sumpeknya tinggal setengah. 3 kali tidak terlalu sumpek lagi. 4 kali biasa. Loh kan ngono. 5 kali mungkin kamu heran. Loh kok nggak dapat E sekarang ya? Jadi itulah manusia. Jadi jangan khawatir. Penderitaan bikin kamu tangguh. Kesusahan bikin kamu tangguh. Yang tiap hari duitnya cukup, tidak pernah kurang duit. Begitu kurang duit, dia akan pontang-panting kesulitan kayak kiamat mau datang. Tapi yang tiap hari krisis, tidak pernah punya duit, itu tidak masalah, tidak ada duit. Selalu punya jalan untuk mengatasi. Paling tidak kan pindah-pindah kos-kosan teman-temannya. Nanti kan ada jalannya ke sana.
Oke, terus persahabatan. Di saat berpisah dengan teman, kau tiadakan berduka cita. Sebab apa yang paling kau kasihi darinya, amatlah mungkin lebih cemerlang dari kejauhan. Sebagaimana sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Jadi, tidak usah galau kalau kita bersahabat dan kemudian terpisah. Apalagi sudah saling jatuh cinta, kemudian LDR. Kadang-kadang kejauhan itu semakin memperindah. Kayak gunung-gunung itu kan dilihat dari indah lebih jauh, lebih indah. Walik ya. Dilihat dari jauh lebih indah daripada kamu datang ke sana. Kalau dari jauh gunung itu kan kelihatannya mulus. Tidak ngeronjal-ngeronjal, tapi dari dekat ternyata banyak jurangnya, banyak tumbuhan-tumbuhannya. Kadang-kadang yang jauh itu kelihatan, kalian WA-an itu sama teman yang jauh kan akrab terus rasanya, tapi sama teman yang dekat itu sering konflik. Yo karena tiap hari ketemu. Ngomong keliru yo sama yang deket-deket ini. Tapi sama yang jauh, kita biasanya lebih akrab. Rumusnya Gibran ya kadang-kadang memang sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Oke, jangan ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. Tidak usah ada pamrih macam-macam. Kita saling menaikkan level kemanusiaan kita bareng-bareng. Sebab kasih yang masih mengandung pamrih di luar misterinya sendiri bukanlah kasih. Namun jaring yang ditebarkan hanya akan menangkap yang tiada diharapkan. Jadi tidak usah aku berteman ben iso nyilih motore. Aku berteman biar akhir bulan iso utang ketoke duitnya banyak. Aku berteman Nah, kalau kayak gini bukan persahabatan, tidak memperkaya jiwa. Persembahkanlah yang terindah demi persahabatan. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasang. Sebab siapakah sahabat itu hingga engkau hanya mendekatinya untuk bersama, sekedar akan membunuh waktu. Jadi kadang-kadang kita waktu galau kan nabrak-nabrak nyari teman yang bisa diajak curhat. Tapi waktu seneng diem aja. Waktu dapat hadiah uang banyak meneng wae. Ndak kabar-kabar. Tapi waktu stres, wah, gayane curhat di Facebook, di WA, temennya dikasih tahu semua. Aku sedang susah nih. Jadi nyari teman hanya untuk tempat curhat. Ada juga nyari teman yang tinimbang nganggur, hanya untuk membunuh waktu. Carilah teman untuk bersama menghidupkan sang waktu, bukan menghabiskan waktu. Kamu yang bisa menafsirkan ya. Hidupkan waktumu bersama-sama, bukan habiskan waktumu bersama-sama. Jadi lakukan bersama-sama hal-hal yang bermanfaat, yang nantinya tidak kau sesali. Kayak saya bilang di awal tadi, jangan sampai nanti, oh iya ya, dulu aku deket sama dia, coba aku belajar itu dari dia, coba aku dapat sesuatu dari dia. Kalau sudah lewat ya eman-eman, karena kemarin cuma menghabiskan waktu. Sekarang saatnya menghidupkan waktu. Oke, terus doa. Katanya Gibran, kalian berdoa di saat kesulitan dan membutuhkan. Alangkah baiknya kalian pun berdoa di puncak kegirangan. Dan di hari-hari rizkimu sedang berkelimpahan. Dan bila engkau dapat merasa nyaman, bila sempat mencurahkan kegelapan hatimu ke haribaan angkasa, maka engkau pun dapat merasa nyaman, memancarkan fajar merekah di hatimu ke cakrawala raya. Jadi berdoa itu nggak usah nunggu susah. Menyampaikan terima kasih pada Allah, ya sampaikan aja lewat doa. Doa itu kan komunikasi kita yang paling dekat sama Allah. Jadi di hari rezekimu sedang banyak, ya sampaikan pada Allah. Minta Allah rezekimu barokah, bermanfaat, tidak sia-sia. Kan nggak ada yang nggak bisa diminta dari Allah. Tidak harus nunggu sumpek.
Kamu dapat nilai A pun berdoalah, ya Allah semoga nilai A ini membantu masa depanku. Semoga nilai A ini barokah. Semoga nilai A ini tidak cuma membahagiakanku tapi juga itu berdoa. Apalagi dapat nilai E, ya kan? Jadi tidak harus nunggu sedang. Kamu kaya berdoalah, miskin juga berdoalah. Hujan berdoalah, kemarau juga berdoalah. Kalau engkau memasang telinga pada kesucian malam, engkau akan mendengar mereka. Mereka ini alam semesta, bicara dalam kebisuan. Alam semesta aja secara konstan katanya Gibran selalu berkomunikasi sama Allah. Apa kira-kira katanya? Tuhanku yang agung, kemauanmu lah yang berlaku dalam diriku. Doronganmu lah dalam diriku, yang merubah malam milikmu menjadi hari yang menjadi milikmu pula. Kami tak kuasa meminta apa-apa. Karena mereka alam, yang dikasih kuasa minta-minta kan kita. Sebab engkaulah maha tahu akan kebutuhan kami. Bahkan sebelum kebutuhan itu lahir dalam diri kami. Engkaulah kebutuhan kami. Engkaulah pemberi kami semua. Alam aja, meskipun dia tidak butuh apa-apa, dia tidak sedih, tidak senang, berdoa. Apalagi kita. Semuanya Gibran. Kesenangan. Betapa seringnya dengan menyingkiri segala kesenangan, engkau hanya menimbun keinginan tersembunyi di relung kesadaran. Siapa tahu bahwa apa yang nampaknya lenyap sekarang dari permukaan hanya menanti saat kebangkitan di kemudian hari. Bahkan jasmani memahami kodratnya dan kebutuhan hak alamiahnya, serta tiada sudi mengalami tipuan dari akal manusia. Jasmani adalah kecapi jiwa, tergantung kepada manusia untuk menggetarkannya dengan petikan lagu merdu ataupun suara yang tiada menentu. Ya, apa sih kesenangan itu? Kesenangan itu, kalau bagi Gibran lagu kebebasan maksudnya fitrah kita, natural kita. Allah menurunkan kita ke muka bumi itu bukan untuk sumpek-sumpek. Kita dikasih banyak sekali fasilitas itu untuk kita senang. Kita dikasih nafsu juga asal nggak berlebihan itu biar kita bahagia. Biar nggak, kenapa nggak boleh berlebihan? Biar kita nggak susah akhirnya, bukan demi Allah. Senenglah, rayakanlah hidupmu. Semua makhluk nggak ada yang dikasih fasilitas untuk seneng. Kita yang dikasih. Jangan bikin Allah kecewa. Dikasih fasilitas semewah ini untuk seneng, untuk bahagia. Kita tiap hari mengeluh. Kita tiap hari sumpah. Itu paragraf kedua, dia nyindir orang-orang yang suka menyiksa diri. Sok menghindari kesenangan. Termasuk yang ndak nikah, ndak mau makan puasa terus-terusan. Yang sejenis itu. Katanya Gibran, itu cuma memendam saja. Pada saatnya dia bisa tampil, bisa ndadi. Ada orang demi spiritualitas, yang jasmani tak tinggal. Hati-hati itu blunter, dia cuma dipendam. Itu yang bikin ada orang level spiritualnya tinggi, tiap tahun gonta-ganti istri. Ada kan yang kayak gitu. Dia belum selesai dengan nafsu seksnya. Awalnya, udah demi Allah, demi spiritualitas. Itu yang jasmani, nafsu-nafsu tak tinggal semua. Nggak, belum beres kamu di situ. Bereskan dulu urusan itu, baru naik kelas ke level spiritualitas. Penuhi dulu hak jasmaniahmu, setelah itu naiklah ke level spiritual. Allah ngasih tubuhmu itu tidak untuk disiksa, jadi sumber kesusahan, kesengsaraan. Jadikan dia sumber kebahagiaanmu, jadikan dia kendaraanmu untuk menuju Allah, bukan malah disiksa. Itu maunya Gibran. Oke, bagaimana cara membedakan baik buruk dalam kesenangan? Pergilah engkau ke ladang, kebunmu, tamanmu, dan engkau akan mengerti bahwa bagi lebah menghisap madu adalah kesenangan. Namun bagi bunga memberikan madu adalah kesenangan juga. Untuk lebah, bunga merupakan pancaran kehidupan, dan untuk bunga, lebah merupakan duta kasih sayang.
Bagi keduanya, sang lebah maupun sang bunga, memberi dan menerima kesenangan adalah kebutuhan dan keasikan. Rakyat Orvelis, bersenang-senanglah bagaikan bunga dan lebah. Maksudnya apa? Ikuti tuntutan fitrahmu sebagai manusia. Bukan sebagai malaikat, bukan sebagai setan. Berbahagialah di level manusia. Tidak usah menyiksa fisikmu, tapi juga tidak usah menyisihkan spiritualitasmu. Penuhi semua sesuai tuntutan fitrahmu. Sama seperti lebah dan bunga. Bahagialah, senang-senanglah. Kalau semuanya sudah terpenuhi, kamu pasti senang.